Setelah selesai semuanya persidangan, tidak ada satupun hak yang tidak dipenuhi. Tidak ada orang masuk neraka kecuali semua hak orang lain sudah diselesaikannya. Tidak ada juga orang yang masuk surga kecuali semua hak orang sudah diselesaikannya. Enggak ada. Jangan pula nanti sudah dimasukkan orang di neraka, ada hak orang lain yang belum dipenuhi, atau ya Tuhan, aku itu dulu udah di neraka, dia gimana itu? Aku dulu ada sangkut paut begini-begini. Oh, tarik balik. Enggak ada itu. Selesai dulu semuanya. Innama tu'aduna lawaqi. Sungguh apa yang kami janjikan, apa yang dijanjikan kepada kamu. Quran itu kan banyak janji, dan janjinya pasti. Lawaqi, pasti terjadi. Waqa'a, pasti terjadi. Jadi kalau kita sudah yakin kita mati, yakin kita akan dihisab, diperhitungkan, diajak berhitung, yang menjadi pertanyaan, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menyongsong kematian yang dekat lagi? Berapa lama lagi itu Pak? Gitu. Apalagi yang sudah mati gak kabur-kabur gitu kan, uban katanya sudah menabur, kulit sudah kondur, gigi sudah gugur, makan pun bubur. Nah itu udah dekat ke pintu kubur gitu, nggak jauh lagi tuh. Tapi itu juga tidak jadi patokan. Yang tak kabur, yang tak beruban, yang masih utuh gigi, rambut hitam. Ini keponakan saya baru tadi siang, baru meninggal 4 jam yang lalu di Tanjung Ledong, kelas 2 SMK, sehat, sekolah, angin, meninggal. Jadi tidak mesti tua Pak itu. Yang namanya meninggal itu, syarat mati itu tidak harus tua, syarat mati itu tidak harus sakit. Jadi kita ini yang hadir ini walaupun belum tua sewat, hati-hati juga. Tidak harus sakit-sakitan ya. Banyak dokter merawat orang sakitnya sehat, dokternya mati. Banyak hakim memponis mati, yang diponis masih ditahan, yang hakimnya sudah mati. Enggak syarat itu. Innama tu'aduna lawaqi. Yakinlah semua yang dijanjikan Allah itu pasti. Kemudian kata Allah, innama tu'aduna lawaqi fa idzan nujumu tumisat. Fa idzan nujumu tumisat. Nanti bukan hanya kamu yang mati, alam juga akan hancur. Faidan nujum, apabila bintang-bintang tumisat, dihapus atau dihilangkan atau tidak ada lagi. Tomasa atau Thomson, kalau orang Arab bilang, kalau ada buku kita tulisannya sudah hilang, terhapus, dimakan waktu sehingga lembarannya putih tak bisa dibaca, itu Thomson ya. Artinya sudah terhapus. Kalau kita misalnya biasa ada transfer atau narik uang, ada slipnya itu kan, 2-3 hari udah bersih, nggak ada lagi, tengok udah hilang itu. Nah, itu namanya Thomson, udah nggak ada tulisannya, udah bersih gitu, hilang tulisannya. Apalagi yang biasa-biasa begitu, atau belanja kita di supermarket kasih bill 2-3 hari hilang, itu Thomson. Faidzan nujumu tumisat, nanti bintang-bintang semuanya hilang, hancur, binasa, diminasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekelas bintang saja hancur, apalagi lah kita yang tak berbintang-bintang ini, bahkan kecil-kecil ini. Faidzan nujumu tumisat wa idzas sama'u furijat. Dan apabila langit farjun, terbelah, seperti yang kita baca kemarin di surah An-Nazi'at itu ya. Jadi langit, rupanya langit ini ada batasannya yang kita tidak tahu setinggi mana, itu dibelah. Dan kalau kita tinggi langit saja, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Langit ketujuh itu batas yang disebut dengan Baitul Izzah, di mana Jibril mengantar Nabi Mi'raj kan sampai langit ketujuh itu, sampai Mi'raj, sampai Baitul Izzah itu.
tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi menembus langit ketujuh. Teruskan ya Muhammad, aku hanya bisa mengantar sampai di sini, kata Jibril. Kalau aku lanjutkan aku binasa. Tapi Nabi bisa melanjutkan perjalanan itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kita tidak tahu berapa tinggi itu ya. Nah, kata Allah, langit itu nanti akan dibelah. Akan dibelah. Setelah langit dibelah, apalagi di luar langit itu gitu. Kita nggak tahu gitu. Berarti masih ada lagi alam selain langit dan bumi. Karena langit itu akan dibelah. Di atas itu apakah yang namanya kehidupan akhirat, di sana surga, di sana neraka, kita nggak tahu. Makanya kita kan dalam sholat itu begitu bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidahu, Rabbana lakal hamdu, ya Allah milikmu segala pujian, mil'us samawati wal ardi, pujian itu sebesar langit, seluas langit, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan juga sepenuh kalaupun ada lagi ruang selain langit dan bumi, sepenuh itu juga kami memujimu ya Allah. Ya mungkin itu yang dimaksud mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Mungkin ada ruang yang engkau miliki, yang engkau ciptakan, yang engkau kehendaki selain langit dan bumi, dan kami memujimu sebesar itu. Seperti ada kata-kata terima kasih yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya. Kalau ada lagi lebih kata terima kasih di atasnya, kami mau mengucapkan itu, tapi kami tidak tahu ada katakah selain terima kasih, maka kami padakallah mengucapkan terima kasih. Tapi kalau ada lagi kata lebih besar dari situ, itu hendak kami ucapkan kepada Bapak. Kan pernah kita dengar begitu, melebihi kata terima kasih saking bersyukurnya. Jadi kita memuji Allah seluas langit dan bumi, pujian yang sebesar-besarnya, sebesar langit dan sebesar bumi. Kalaupun ada lagi ruang selain langit dan bumi, sebesar itulah. Jadi Allah apabila langit dibelah, wa idas sama'u purijat, parjun itu dibelah ya, terbelah, ada ruang, paraj gitu, parjun dibelah gitu, Allah akan membelah itu. Jadi setelah peristiwa berhimpunnya di padang mahsyar selesai, manusia dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar bukan padang panjang, bukan padang Mohondang, bukan padang Sumatera Barat kan, seperti yang di video-video itu disuruh belajar bahasa Padang gitu, bahasa Minang. Kenapa? Kan kita nanti di akhirat dikumpulkan di Padang gitu, bukan Padang itu Pak. Padang itu artinya tempat yang luas. Mahsyar, mahsyar itu tempat yang luas, sehingga semua manusia yang pernah ada hidup di dunia ini dikumpul di sana. Untuk apa? Untuk dihisab, untuk diselesaikan perhitungan. Setelah itu baru pindah ke alam selanjutnya abadi, apakah surga atau neraka. Ya, setelah 50.000 tahun ya, Omsina Alf, 50.000 tahun. Lama itu Pak ya. Nah, di dunia ini paling 50 tahun, 60 tahun ya, sampai 500. Karena 50.000 tahun, sehingga saat ditanya di persidangan akhirat, kam labistum fil ardi adada sinin, ente dulu hidup di dunia berapa tahun? Karena mau dihisap. Karena mau dihisap. Karena lamanya menanti proses di padang mahsyar, dia menjawab yauman au ba'da yaum. Ya begitulah, kalau tak sehari 2 hari gitu. Padahal 60 tahun, 70 tahun kan, tapi rasanya sebentar. Kenapa? Karena dibandingkan lamanya di mahsyar itu. Dalam Al-Quran, penduduk padang mahsyar saat ditanya, kan biasa kalau sidang di dunia ini kan ada dulu muqaddimahnya, Bapak sehat, nama ini betul ya, alamat, pekerjaan, sehat. Di akhirat pun begitu, siapa nama,
kira-kira lah gitu kan. Tapi ada satu pertanyaan, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama dulu ente hidup di dunia? Karena mau dihitung kan umur itu, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, berapa banyak dikasih Allah nikmat waktu. Dia menjawab, labithna yauman aw ba'dha yaum. Kira-kira begitulah Pak Hakim. Tapi di situ Allah ahkamul hakimin, sehari atau setengah hari lah gitu. Padahal lama ya, ada yang udah 70, ada yang 65, ada yang 52, ada yang 54, udah lama. Tapi rasanya dibandingkan dengan panjangnya masa mahsyar itu 50.000 tahun. Setelah selesai semuanya persidangan, tidak ada satupun hak yang tidak dipenuhi. Tidak ada orang masuk neraka kecuali semua hak orang lain sudah diselesaikannya. Tidak ada juga orang yang masuk surga kecuali semua hak orang sudah diselesaikannya. Enggak ada. Jangan pula nanti sudah dimasukkan orang di neraka, ada hak orang lain yang belum dipenuhi, atau ya Tuhan, aku itu dulu udah di neraka, dia gimana itu? Aku dulu ada sangkut paut begini-begini. Oh, tarik balik. Enggak ada itu. Selesai dulu semuanya. Tidak ada satupun orang yang ke neraka kecuali sudah menyelesaikan persoalannya semasa di dunia, dan tidak ada satupun orang yang dimasukkan ke surga kecuali sudah selesai semua perhitungan dengan manusia di muka bumi ini di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil Ahkamul Hakimin.